Inilah kisah seorang pria kejam, ahli maksiat, yang taubatnya diterima dan akhirnya masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan salah satu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu hari, ada seorang pria ahli maksiat yang telah menewaskan 100 orang. Ia berniat bertaubat dan meminta bimbingan kepada seorang syekh. Syekh itu berkata, "Bertaubatlah, karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat luas." Namun syekh tersebut menasihatinya untuk pergi ke suatu tempat agar ia tidak kembali terjerumus ke dalam kemaksiatan, karena lingkungan tempat tinggalnya teramat buruk. Singkat cerita, pria itu memutuskan pergi menuju sebuah desa yang lingkungannya dikenal lebih baik. Namun, di tengah perjalanan ia bertemu ajalnya. Ia meninggal dalam keadaan penuh harapan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Inilah kisah bahtera penyelamat yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam atas perintah Allah. Setelah wafatnya Nabi Idris, penyembahan berhala meluas. Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul pertama untuk mengajak kaumnya meninggalkan berhala. Selama 950 tahun berdakwah, hanya sedikit yang beriman. Saat Nabi Nuh berdakwah, kaumnya menutup telinga dan berkata, "Kamu manusia biasa, mengapa kami harus percaya?" Nabi Nuh bersabar, lalu berdoa, "Ya Allah, mereka semakin menjauh. Hukumlah mereka dan selamatkan yang beriman." Allah memerintahkan Nabi Nuh membangun kapal besar. Setelah selesai, ia membawa berpasang-pasang hewan dan orang beriman. Ketika banjir datang, istri dan anaknya menolak naik. "Wahai anakku, naiklah ke kapal," seru Nabi Nuh. "Aku akan memanjat bukit," jawab anaknya. Lalu ombak besar menyapunya. Nabi Nuh bersedih. Setelah air surut, ia dan kaumnya bersyukur kepada Allah. Inilah seorang pria yang berpuasa selama 40 tahun tanpa diketahui oleh istrinya. Daud bin Abi Hindun adalah seorang ulama tabi'in. Ia berusaha keras merahasiakan amalan-amalan sunnahnya. Ia berpuasa sunnah selama 40 tahun dan selama itu pula istrinya tidak mengetahuinya. Setiap pagi, ia selalu bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Ia memiliki toko dan bekerja sebagai pedagang sutra. Sebelum berangkat, istrinya selalu memberinya bekal makanan, agar ia membawanya dan memakannya setelah tiba di pasar. Namun di tengah jalan, ia selalu menyedekahkan bekal makanan itu, sehingga rekan-rekannya di pasar juga mengira bahwa ia makan di rumah. Di malam harinya, sepulangnya ia bekerja, ia pun berbuka. Ia berbuka dengan makan bersama istrinya, dan istrinya tidak sadar bahwa ia telah berpuasa.